Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Selamat datang di aplikasi Daily Teaching Journal Kauman Padang Panjang. Nah, ini merupakan aplikasi jurnal mengajar guru yang digunakan guru sebagai laporan catatan mengajar dan catatan permasalahan di kelas. Nah, langsung saja. Untuk langkah pertama, Ustadz silakan buka link website yang telah dikirim di grup WA GTK. Nah, selanjutnya setelah dibuka tampilannya seperti ini. Selanjutnya klik install aplikasi. Oke, untuk selanjutnya silakan Ustadz masukkan nomor unik. Oke, masukkan nik. Kemudian isi passwordnya. Kemudian klik sign in. Oke, di halaman dashboard ini ada beberapa fitur yang disediakan. Yang pertama ada fitur bidang studi, kemudian ada fitur catatan. Nah, untuk pelaporan mengajar, langkah pertama yang dilakukan guru adalah mengklik tombol di bidang studi. Oke, langkah pertama silakan Umi Ustadz menambahkan bidang studi atau mapel ajar yang diajarkan di kelas. Nah, silakan klik tombol tambah bidang studi. Oke, selanjutnya silakan pilih sekolah. Oke, kemudian pilih mapelnya. Oke, misalnya di sini IPA. Oke, kemudian klik simpan. Oke, setelah ini langkah selanjutnya adalah jika Ustadz ingin melaporkan laporan catatan mengajar di kelas, maka klik buka jadwal. Oke, selanjutnya silakan Ustadz bikin jadwal mengajar sesuai yang ada di jadwal kurikulum. Kemudian di sini pilih semester genap. Kemudian hari apa mengajar, misalnya hari Senin. Kemudian selanjutnya pilih kelas. Misalnya kelas 7. Kemudian pilih rombel misalnya di sini kelas 7 Tahfispa. Oke, langkah selanjutnya pilih jam mengajar, misalnya di sini jam 1 sampai jam ke-3. Nah, terakhir klik simpan. Oke, baik, di sini udah selesai Ustadz membuat jadwal mengajar. Nah, untuk membuat laporan catatan kelas, langkahnya adalah klik jadwal mengajar. Kemudian buat jurnal. Oke, silakan dipilih tanggal mengajarnya, misalnya tanggal sekarang. Oke, kemudian buat materi pembelajaran atau materi bahasannya. Oke, kemudian buat media pembelajarannya. Oke, pada status kehadiran siswa. Nah, jika semua siswa hadir atau santri hadir, maka silakan kita pilih hadir semua. Nah, jika siswa atau santri yang tidak ada hadir atau cabut, sakit dan sebagainya, klik siswa tidak hadir. Oke, kemudian klik simpan jurnal. Nah, selanjutnya kita klik ya lanjutkan isi kehadiran siswa. Oke, silakan scroll ke bawah.
Nah, dari nama-nama di kelas 7 tahfiz ini, Pak ini, silakan pilih nama santri yang tidak hadir sakit, cabut, kemudian yang tidak hadir. Misalnya di sini Bayu Satrio. Nah, misalnya Bayu Satrio di sini keterangannya sakit. Nah, maka di sini akan tercantum sakit. Oke. Oke, selanjutnya misalnya Genio. Genio di sini keterangannya tanpa keterangan atau tidak hadir. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah eh, kita kembali ke home ya, dashboard. Oke, selanjutnya guru melakukan pengisian catatan kelas. Oke, kemudian pilih kelas, misalnya 7 PA tadi. Oke, di catatan kelas silakan guru isi apa-apa aja pelanggaran siswa yang terjadi di kelas selama Umi Ustadz mengajar di kelas. Nah, misalnya di sini Bayu Satrio. Oke, misalnya dia masuk terlambat. Terlambat. Oke, kemudian tindak lanjutnya apa? Nah, jika kasusnya di kelas tidak bisa ditangani oleh guru, maka di sini ada pilihan. Nah, maka di sini ada pilihan Umi Ustadz. Yang pertama diteruskan ke wali kelas, yang kedua diteruskan ke BK, yang ketiga diteruskan wakasis. Nah, dalam SOP penanganan masalah, jika guru di kelas tidak sanggup menangani anak yang non wali kelas, maka langkahnya adalah pilih teruskan ke wali kelas. Oke, langkah selanjutnya kita bikin keterangan. Misalnya di sini alasannya belanja. Belanja di warung. Oke. Nah, setelah itu klik buat catatan. Oke. Nah, Umi Ustadz semua bisa mencek di story-nya catatan kelas yang telah Umi Ustadz bikin. Siapa-siapa aja santri yang melanggar, kemudian bagaimana tindak lanjutnya. Nah, jika Umi Ustadz sebagai wali kelas, maka di sini ada fitur wali kelas. Nah, sebagai di fitur wali kelas, Umi Ustadz bisa melihat rekap jurnal KBM per bulannya dan bisa juga dicek setiap hari. Nah, misal rekap jurnal KBM. Nah, kita misalnya ingin melihat rekap jurnal mengajar guru mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal sekarang. Nah, boleh kita klik tampilkan. Nah, maka nanti jika diisi guru akan tampil di bawah ini. Nah, sebagai wali kelas nanti bisa juga memprint langsung di printer dan atau nanti di-download pakai PDF. Oke, selanjutnya rekap catatan kelas atau permasalahan kelas. Nah, seperti mengajar tadi, wali kelas bisa juga melihat permasalahan kelas atau kasus anaknya di kelas itu bisa lihat kemudian kepada siapa tidak lanjutnya. Dari sini di sini juga ada fitur print dan download menjadi PDF-nya. Oke, kemudian wali kelas juga bisa melihat nama-nama santrinya di sini. Oke, mungkin itu Umi Ustadz sedikit penjabaran tentang penggunaan aplikasi e-jurnal mengajar guru. Terima kasih. Wassalam.